Baik, sebelum kita mulai materi yang minggu ketiga, saya mau bahas materi minggu kedua. Saya mau bahas kok materi, kuis minggu kedua, ya kan? Supaya semua paham apa yang harus dilakukan, karena seperti yang sering saya jelaskan, accounting ini bertahap, ya kan? Kalau ada yang ketinggalan, takutnya nanti malah bingung, ke depannya malah semakin ketinggalan. Oke, saya buka dulu lembar jawaban yang minggu ke satu itu akan menjadi eh, oke, ini adalah jawaban minggu ke satu. Oke, saya kasih batas di sini ya, misalnya ya. Saya kasih batas di sini supaya kasih tahu aja ini untuk pembahasan minggu kedua. Kemudian saya akan buka slide minggu kedua. Kedua. Oke, saya buat screen share seperti ini. Ya, oke. Kelihatan ya yang kanan ya? Yang kiri juga kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, sip. Saya bahas satu-satu. Tanggal 5. Ini kan yang minggu kedua itu kan terkait dengan semua kesalahan posting, kesalahan posting. Tanggal 5, transaksi yang salah terlanjur diposting adalah menerima pelunasan piutang dari pasien 3.150.000 secara tunai. Seharusnya menerima pelunasan piutang dari pasien 3.050.000 secara tunai. Oke, kita coba lihat dulu deh. Yang tanggal 5 itu apa yang terjadi? Di tanggal 5. Saya kecilkan dulu supaya kelihatan semua. Yang terjadi tanggal 5 adalah ini. Ini yang sudah terlanjur diposting. Kas bertambah 3.150.000, piutang bertambah atau berkurang? Di kredit. Piutang ini kepala satu, berarti dia aset. Aset kalau di kredit itu berkurang. Ya kan? Ini yang sudah kita posting. Nah, itu salah. Ya kan? Di sini menerima pelunasan piutang dari pasien 3.050.000. Yang salah di mana di sini? Kalau kita lihat, akun yang terpengaruh sama, hanya nominalnya beda. Sehingga kas ini nerimanya bukan 3.150.000, tapi hanya 3.050.000. Berarti kasnya kelebihan, nambahinnya kelebihan. Harusnya dia dikurangi 100.000 karena dia kebanyakan. Dibaliknya, piutang ini dikurangi kebanyakan. Utang yang dibayar oleh dari customer, utang customer yang berutang itu bayarnya cuma 3.050.000, bukan 3.150.000. Sehingga kebanyakan. Dalam hal itu berarti kasnya harus dikurangi, piutangnya juga harus ditambah. Kasnya dikurangi, piutang ditambah. Untuk betulkan ya, masing-masing dikoreksi 100.000. Berarti kita tinggal balik saja. Kita tinggal balik, ini tanggal 30 ya, semua kan terjadi tanggal 30 ya, ketahuannya ya, asumsinya. Oke, piutang lawan kas. Kita tulis koreksi penerimaan
pelunasan piutang, tanggal 5, besar 100.000. Oke, ada pertanyaan di sini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut yang tanggal 12. Tanggal 12. Tanggal 12, eh, transaksi yang salah yang terlanjur diposting adalah membayar hutang ke kreditor 1.250.000 secara tunai. Membayar hutang ke kreditor 1.250.000 secara tunai. Kita lihat di sini tanggal 12 itu hutangnya berkurang karena dibayar. Hutang kepala 2 adalah kewajiban. Berkurang artinya di debit. Kas berkurang itu artinya di kredit. 1.250.000. Harusnya salah. Harusnya 1.750.000. Berarti di sini ini case yang sama. Artian apa? Akun yang terpengaruh itu sama, hutang dan kas, namun nominalnya salah. Kalau ini gampang, tinggal dibalik saja untuk reverse ya istilahnya ya, dibalik. Reverse itu kan dibalik. Jadi kasnya ini kan 1.250.000, harusnya 1.750.000. Hutangnya harusnya berkurang 1.750.000 dan kasnya harusnya berkurang 1.750.000. Kasnya harusnya berkurang, sorry, bukan dibalik ini. Karena apa? Karena dia perlu dikurangi lagi. Tahu maksudnya ya? Hutangnya ini berkurang hanya 1.250.000, harusnya dia berkurang 1.250.000. Berarti hutangnya harus dikurangi lagi kan? Hutangnya harus dikurangi lagi. Sebanyak berapa? Ada yang tahu? 500. 500.000 ya. Meskipun di sini mirip dengan yang koreksi tanggal 5, bedanya adalah di sini kurang. Jadi dia tidak dibalik tapi dikurangi lagi. Hutang usaha lawan kas. Oke, kita tulis koreksi pembayaran hutang tanggal 12. Ya, sebelumnya dia hanya bayar 1.250.000, harusnya 1.750.000. Selisihnya adalah 500.000. Oke, sehingga kas harusnya berkurang 1.250.000 karena sebelumnya baru dikurangi 1.250.000, 250 kita kurangi lagi sebesar 500. Sehingga totalnya benar. Ya, kalau kita gabungkan yang saya highlight ini dengan ini, total hutang yang terbayar adalah 1.750.000 dan total kas yang digunakan untuk membayar adalah 1.750.000. Sehingga klop 1.750.000. Oke? Kalau ada pertanyaan saya langsung di sela ya. Oke. Lanjut. Koreksi ketiga. Membayar biaya analisis lab 545.000 secara tunai. Membayar biaya analisis lab secara tunai itu salah. Harusnya bukan secara tunai tapi secara kredit. Nah, di sini kita lihat. Tanggal 24 yang terpengaruh itu kan biaya lab lawan kas. Harusnya kas nggak terpengaruh. Harusnya kas tidak terpengaruh. Ya kan? Karena apa? Karena itu sebenarnya masih hutang. Sehingga sebenarnya terpengaruh adalah hutang usaha. Oke? Kita koreksi dulu aja. Kas ini kan harusnya nggak terpengaruh. Sehingga kas yang tanggal 24 dikurangi 545.000 itu harusnya dibalikin atau ditambah. Ya, karena sebelumnya salah dikurangi, ini salah, harusnya kita kembalikan. Kasnya kita tambah 545.000. Bagaimana menambah kas? Kita debit. Kas di debit 545.000.
Saya kasih warna yang berbeda supaya kalian tidak bingung. Ini ya, semoga membantu. Oke, kasnya sudah dibalikin, 545.000. Lawan apa? Lawannya adalah apa yang sebelumnya tidak tercatat di sini. Yang sebelumnya tidak tercatat adalah akun kredit atau akun hutang. Karena sebenarnya dia bukan dibayar pakai kas, tapi dibayar pakai hutang. Maka hutangnya harusnya bertambah. Hutang bertambah itu di kredit. Nah, karena hutang bertambah itu di kredit, di sebelumnya ini tidak ada, maka di sini kita tambahkan. Hutangnya harusnya bertambah berapa? Harusnya bertambah 545.000. Paham ya? Jadi bagaimana kita mengkoreksi itu tergantung salahnya gimana. Tujuannya cuma satu, yaitu bagaimana supaya pencatatannya benar. Jadi berapa yang dikurangi dari kas atau yang ditambah ke kas itu benar totalnya. Itu aja sih, bagaimana cara mengkoreksi. Jadi logikanya sederhana harusnya ya. Lanjut, koreksi tanggal 30 untuk gaji resepsionis. Oke, resepsionis. Saya kasih warna dulu. Oke. Membayar gaji resepsionis, itu yang ini, gaji pegawai ya, gaji resepsionis, 1.725.000. Ini ternyata bukan untuk gaji, tapi untuk biaya lain-lain. Maka biaya gaji pegawai ini harus kita kurangi, ya kan? Biaya gaji pegawai ini harus kita kurangi karena sebelumnya salah tercatat sudah kita tambahi 1.250.000. Berarti harusnya kita kurangi. Bagaimana kita kurangi? Ya kita kasih jurnal pembaliknya di sini. Biaya gaji pegawai yang pasti kita kurangi dulu. Biaya gaji pegawai kita kurangi sebesar 1.725.000. Salah. 1.725.000. Oke. Nah, lawannya apa? Ya yang harusnya ditambah apa? Harusnya itu adalah biaya yang muncul adalah biaya lain-lain. Oke, 1.225.000. Oke, berarti kita catat di sini. Biaya lain-lain 1.225.000. Oke. Nah, Pak, kan nggak balance. Satunya 1.725.000, satunya 1.225.000. Selisihnya di mana? Maka selisihnya adalah kasnya. Karena apa? Karena sebenarnya yang dipakai untuk membayar pada tanggal 30 ini bukan 1.725.000. Di sini harusnya kas hanya berkurang 1.725.000. Sehingga di sini kas harus kita balikin sebanyak 500.000. Nah, seperti catatan yang sudah saya berikan di ULS, kita tulis dulu yang kita koreksi. Yang kita koreksi kan kasnya. Shift cell down. Saya kasih warna. Saya pindah. Kasnya yang kita koreksi. Oke, kita koreksi 500.000. Sehingga kasnya kita balikin sebanyak 500.000. Karena pada tanggal 30 yang ini harusnya dia hanya berkurang 1.225.000, namun tercatat 1.725.000. Kita ngurangi kebanyakan di sini. Kita mengurangi 500.000 terlalu banyak. Maka kita koreksi, kita kembalikan 500.000-nya. Koreksi gaji resepsionis tanggal 30.
Oke, Pak, permisi, Pak. ya silakan. Eh, kalau di OLS itu kok sepertinya kalau kasnya duluan itu justru salah, Pak. Oh ya, Di biaya lain-lain dulu baru kasih ya. Kalau saya lihat di jawaban yang dikasih juga itu tertulis biaya lain-lain dulu baru kas. ya lain-lain dulu baru kas. Iya, Oke, Pak. coba saya lihat ya. Oke. Kuis 2. Gaji resepsionis ya. Saya cek sekarang deh sebelum lupa ya. Saya duduk. Oh iya, di sini. Oke, saya lupa nulisi apa yang harus dilakukan. Oke, nanti saya akan koreksi manual yang salah untuk pertanyaan ini ya, untuk memastikan kalian nggak kehilangan terkait ini. Nah, saya sudah berpikir ini kan membingungkan. Nanti mulai yang minggu ini, kalau ada seperti ini, kita pakai sesuatu yang patokan yang lebih gampang saja, yaitu urutkan berdasarkan kode akun. Jadi kalau ada 2 akun di kolom debit seperti ini, maka yang di atas adalah yang akunnya paling kecil kodenya. Jadi 11 dulu baru 59. Nah, kalau hal yang sama untuk di kredit ya. Jadi kita urutkan pakai kode akun. Itu lebih gampang ya, lebih jelas. Nah, Pak, kalau di luaran itu sebenarnya seperti apa? Sebenarnya nggak ngefek. Mau yang 59 dulu, mau yang 11 dulu, terserah. Hanya itu tergantung dari kebijakan perusahaan, bagaimana mereka mau supaya standar bagaimana. Intinya tergantung aturan perusahaan. Oke? Nah, apa? Nanti untuk yang ini saya akan koreksi manual ke depan supaya tidak membingungkan. Kita urutkan yang kode akunnya kecil duluan, baru yang kode akun yang lebih besar. Gitu ya. Terima kasih sudah kasih tahu, nanti yang pertanyaan ini akan saya koreksi manual. Pak, itu berlaku untuk question 4, 5, 6 kah, Pak? Atau 5 saja? Sebentar, ini kan pertanyaan nomor 4 ya? 4. Nomor 5 ini semua kalau misalnya ada 2 nanti saya koreksi manual semua. Yang ada 2. Yang salah-salah nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita lihat ya, untuk yang nomor 5 ini, apakah pakai lebih dari 1 akun. Oke, lanjut lanjut lanjut. Nomor 5, membayar biaya utilitas 360.000 secara tunai. Membayar biaya utilitas 350.000 secara tunai itu salah, harusnya membayar 3.600.000 secara kredit. Oke, ini juga pasti lebih dari 1 akun, sehingga nanti ini akan saya koreksi juga. Kita tulis dulu di sini. Yang masalah US nggak usah khawatir, nanti saya koreksi semua, kita fokus di sini aja. Nah, biaya utilitas, kita lihat tanggal 30, biaya utilitas tercatat cuma 360.000, harusnya 3.600.000. Maka biaya utilitas ini kurang bayar. Harusnya 3.600.000 tapi terbayar 360.000. Maka di sini kita tambahi biaya utilitas, harus kita tambah. Biaya utilitas kita tambah berapa? 3.600.000 dikurangi 360.000. Selisihnya ini kan ya? Selisihnya ini. Nah, tanggal 30 dia tercatat dia pakai kas, padahal itu kredit, utang. Maka kas ini harusnya nggak dikurangi,
kas ini harusnya tidak terpengaruh untuk pembayaran biaya utilitas ini, sehingga kas yang dikurangi 360.000 pada tanggal 30 ini harusnya kita kembalikan, karena ini salah. Sehingga untuk mengembalikan kas ini kita debit di sini. Kita debit 360.000. Gitu ya. Nah, apa yang dikredit? Apa yang dikredit? Kita lihat. Di sini adalah dibayar secara kredit. Berarti kita harusnya hutangnya bertambah 3.360.000. Berarti yang dikredit adalah hutang. Kenapa? Karena hutang bertambah itu di kredit. 3.600.000. Ya. Ups. Klop ya, 3.600.000. Di sini kita tulis koreksi biaya utilitas tanggal. Oke, nomor terakhir. Membayar biaya lain-lain 132.000 secara tunai. Ini salah. Ini harusnya membeli peralatan 192.000 ke supplier secara kredit. Oke, ini salah dan kalau kita lihat dari transaksinya, prediksi saya ini pasti melibatkan 3 akun. Jadi kita lock seperti ini. Pak, kok bisa banyak salah sekali? Ya, kalau kesalahan seperti ini cukup sering terjadi. Ya, karena itu ketika akhir period, accountant itu seringkali sangat sibuk untuk melihat koreksi-koreksi, melakukan closing. Apa itu closing itu nanti saya akan jelaskan, bukan hari ini, dan seterusnya. Ya, ini kesalahan yang wajar sih menurut saya. Oke, kita koreksi tanggal 30, membayar biaya lain secara tunai 132.000 harusnya membeli peralatan 192.000 ke supplier secara kredit. Oke, maka biaya lain-lain itu harusnya tidak terpengaruh. Ya kan, harusnya tidak terpengaruh. Sehingga ini pasti kita reverse. Ini pasti kita reverse di sini. Biaya lain-lain itu kita reverse, kita kredit. Reverse itu berarti pasti kebalikannya ya. Kalau sebelumnya di debit, ini di kredit. 132.000. Kasnya gimana? Kasnya harusnya juga tidak terpengaruh. Kenapa? Karena di sini disuruh bayar secara kredit. Maka kas yang dikurangi harus kita kembalikan. Di sini kita kasih kas, kita kembalikan 132.000. Oke. Nah, ini kita nge-reverse semua. Ini sebenarnya kita membatalkan semua yang tanggal 30, kemudian yang harus dilakukan adalah kita harus mencatat yang betul apa. Pembeli peralatan, berarti peralatan harusnya bertambah 192.000. Saya insert peralatan 192.000, belinya secara kredit. Berarti saya menambah hutang. Hutang ditambah itu di kredit. 192. Oke, sehingga klop untuk transaksi tanggal 30 yang terpengaruh di sini akhirnya menjadi peralatan di debit 192.000 dan hutang di kredit 192.000. Ada pertanyaan? Koreksi ya lain-lain. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, itu materi, itu pembahasan yang semester lalu. Minggu lalu. Iya. Permisi Pak, saya Ya. mau bertanya. Berarti ini kalau mengikuti aturan yang tadi itu yang katanya harus nomor akun
yang lebih kecil lebih dulu, berarti yang nomor 5 itu harusnya ke depannya kalau kita ngerjain itu kas baru biaya utilitas gitu ya, Pak? Nulis. Yang ini, Mm-mm. yes. Ini nanti ini kamu pindah, diurutkan gini ya. Yes, betul. Ini juga dipindah. Supaya lebih jelas aturannya. Kalau pakai aturan saya yang sebelumnya itu kayaknya membingungkan. Kalau gini kan jelas, pokoknya yang kode kecil didulukan. Oh iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke? Udah ya? Lanjut. Kita lanjut ke materi kita hari ini. Ini saya tutup aja. Materi kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang pendapatan dan biaya. Atau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai revenue dan expense. Yang kita bahas selama ini itu adalah apa yang disebut sebagai cash basis atau pencatatan biaya dan pendapatan berdasarkan kas. Nah, sedangkan yang lebih banyak digunakan itu terutama di perusahaan besar ya, terutama di perusahaan besar yang pakai accounting, itu apa yang disebut sebagai accrual basis atau berdasarkan kapan itu transaksinya benar-benar muncul. Bedanya apa, Pak? Bedanya apa? Kita lihat masing-masing setelah ini. Nah, ini adalah apa yang kita lakukan selama ini. Cash basis of accounting, di mana pendapatan atau biaya dilaporkan atau diakui pada saat uang diterima atau dibayarkan. Ya kan? Biasanya ini hanya dipakai untuk bisnis perorangan atau bisnis skala kecil. Karena di sini tidak banyak terjadi hutang atau piutang. Seringkali kalau beli ya langsung dibayar, atau kalau misalnya kita beli, ya langsung kita bayar juga. Contoh, pendapatan dari pelanggan dicatat ketika uang pembayaran diterima dari pelanggan. Jadi ketika pelanggan beli, langsung dicatat sebagai pendapatan. Oke, kasnya bertambah, lawan pendapatan. Biaya gaji diakui ketika gaji dibayarkan ke pelanggan, ke pelanggan, ke pegawai, ya, ke pegawai di sini. Jadi gampang, cash basis itu sangat gampang, sangat cepat, sangat simpel. Nah, terus kenapa dibuat susah, Pak? Nanti saya jelaskan. Tapi saya jelaskan dulu apa itu accrual. Accrual basis itu adalah di mana pendapatan dan pengeluaran dicatat atau dilaporkan atau diakui ketika transaksi terjadi. Ketika benar-benar sudah direalisasi. Ya, ini lebih akurat dibandingkan cash basis. Jadi ini salah satu alasannya kenapa accrual ini lebih banyak digunakan dibandingkan cash basis dibanding kalau kita pakai cash basis. Namun ini lebih ribet. Kenapa? Karena dia harus pakai proses penyesuaian di akhir periode. Contoh, pendapatan diakui ketika transaksi terjadi, meskipun pelanggan tersebut belum bayar. Jadi misalnya gini, kita misalnya buka jasa angkutan. Kita misalnya buka jasa angkutan, kemudian karena customer kita itu sudah repeat order, sudah berulang kali pelanggan yang sangat loyal, kita bolehkan dia untuk bayar nanti. Ya kan, bayarnya di belakang. Kita kirim barangnya dia. Sesuai kesepakatan, barang dikirim itu kita nanti akan dapat duit 1 juta misalnya. Maka setelah barang sudah selesai kita kirim, jasa sudah kita berikan, maka di situ kita boleh mengakui pendapatan kita. Kita sudah dapat duit 1 juta. Meskipun lawannya bukan kas karena dia belum bayar. Lawannya apa? Kalau duit belum kita terima, kalau duit belum kita terima, piutang, betul. Karena apa? Karena itu berarti
pelanggan kita yang utang ke kita, barang lu udah gua kirim, barangmu udah aku kirim, berarti kamu utang ke saya dong, 1 juta. Karena kewajiban saya sudah saya lakukan, kamu belum bayar. Sehingga itu muncul piutang. Tapi pendapatan diakui setelah barangnya dikirim. Itu adalah konsep accrual. Selanjutnya, biaya gaji dicatat pada periode karyawan bekerja, bukan pada saat gaji dibayarkan. Misalnya, gaji itu dibayar tiap tanggal 15, ya kan? Perusahaan itu tidak selalu gajian di akhir bulan, ya kan? Jadi istilah bahwa tanggal tua itu uang menipis tidak selalu benar, karena tiap perusahaan itu punya periode gaji yang berbeda-beda. Oke, jadi misalnya dosen itu gajian atau asisten juga gajian sama, sekitar tanggal 24 dan akhir bulan tanggal 30, ada 2 jenis gaji dan honor dibedakan. Sehingga buat dosen, akhir bulan itu nggak kering, akhir bulan itu basah gitu ya. Nah, justru tengah-tengah bulan kayak sekarang ini, ya kan, ini dosen pada sensi ini. Karena ini duitnya lagi kering ini, belum gajian ya, 2 hari lagi sebelum gajian. Nah, tapi yang mau saya sampaikan di sini bukan masalah kering basahnya adalah, tapi kalau dosen misalnya sudah bekerja, dosen kan misalnya anggaplah biar gampang ya, gajian tanggal 20. Tapi tanggal 21 sampai tanggal 30 kan dia udah kerja. Tapi dia belum dibayar dong, karena kan tanggal 21 sampai tanggal 30 Februari misalnya, Februari nggak ada 30 ya, whatever, anggap aja ada. Akan dibayarkan bulan depan. Maka untuk pencatatan akunting accrual basis, pada tanggal 30 harusnya perusahaan mencatat perusahaan itu punya hutang gaji ke karyawannya. Karena jasa yang diberikan oleh tiap karyawan pada tanggal 21 sampai akhir bulan itu sudah diberikan karyawan kepada perusahaan, namun perusahaan belum membayar ke karyawan. Sehingga beban atau biaya gaji sudah muncul, namun belum dibayar, sehingga lawannya adalah hutang gaji. Gitu ya. Karena belum dibayar, kas belum berkurang. Yang bertambah adalah hutang. Paham konsepnya dulu? Apa bedanya cash basis dan accrual basis? Paham? Contoh lain. Saya kasih contoh kalau misalnya pakai cash dan pakai accrual ya, secara langsung ya, sehingga kita bisa tahu bedanya. Oke. Contoh. Transaksinya, misalnya menerima uang muka untuk pembelian penjualan barang seharga 1 juta. Barang ini tanggal 1 misalnya ya, tanggal 1 Februari. Pada tanggal 2 Februari, barang dikirim ke barang yang uang mukanya diterima pada tanggal 1 Februari dikirim ke pelanggan.
Oke, misalnya kita punya 2 transaksi ini. Pada tanggal 1 Februari, kita terima uang muka untuk penjualan barang seharga 1 juta. Pada tanggal 2, barang yang uang mukanya diterima pada tanggal 1 Februari dikirim ke pelanggan. Kalau kita menggunakan cash basis, maka yang di debit, ini yang di kredit, saya kasih tanggal di sini. Apa yang di debit tanggal 1? Cash basis. Yang di debit, yang bertambah apa? Kita terima uang kan? Berarti yang bertambah pasti kas. Nominal debit. Nominal kredit. Sebesar 1 juta. Oke. Lawannya apa? Yang dikredit. Karena ini cash basis, kita bisa langsung akui ini sebagai penjualan atau pendapatan. Ya, kenapa? Karena dia berdasar penjualan atau pendapatan atau revenue itu diakui berdasarkan kasnya. Kalau tanggal ini aku terima duit, maka kita anggap itu sebagai pendapatan. Oke? Padahal sebenarnya ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena sebenarnya itu belum kita dapatkan. Kalau sesuatu terjadi, kemudian ternyata barangnya nggak ada, kita harus balikin kan duit itu. Ya kan? Oke. Lalu bagaimana kalau accrual? Kalau accrual basis, tanggal 1 yang di debit, saya copy aja ya, biar jelas. Yang di debit tetap kas, wong kita terima uang, ya kan? Kita terima uang, kas pasti bertambah, itu nggak mungkin berubah. Fakta itu nggak mungkin berubah, kas kita bertambah. Tapi kita tidak mengakui penjualan, melainkan hutang. Kenapa hutang? Ya, kita terima uang, tapi kita sudah terima hak uang kita, tapi kita belum melaksanakan kewajiban. Berarti kita punya kewajiban. Kewajiban kita bertambah. Tanggal 2, ketika kita sudah menunaikan kewajiban kita, maka kita kurangi hutangnya, dan kita akui penjualan. Besar. Ada pertanyaan? Saya pisahkan ya, space lagi. Ini bedanya, transaksi yang sama untuk jenis akuntansi yang berbeda itu dibedakan. Cash basis dan accrual basis. Ada pertanyaan? Paham ya? Oke, good. Lanjut. Nah, yang saya tunjukkan tadi, itu yang tanggal 2, di mana kita sesuaikan, kita akui penjualannya, itu disebut sebagai adjustment, atau adjusting entries, atau jurnal penyesuaian. Di mana pencatatan pemutakhiran atau update satu akhir periode menyesuaikan pendapatan dan biaya yang terjadi. Jadi, ini biasanya, yang tadi itu bukan adjustment itu hanya simply untuk transaksi-transaksi yang tidak layak diakui ketika transaksi terjadi. Jadi, jurnal penyesuaian itu karena tidak semua saldo akun dapat dicatat ketika transaksi terjadi. Kenapa? Apa yang disebut sebagai layak? Apa maksudnya si layak dicatat? Nggak worth it ya, bahasa Inggrisnya ya. Nggak banding dengan usahanya. Contoh,
Saldo sediaan habis pakai diupdate ketika menghitung sisa sediaan habis pakai di akhir bulan. Sehingga penjualan dilakukan hanya sekali di akhir bulan, bukan setiap kali pemakaian. Contoh, kita punya sediaan habis pakai, kita punya alat tulis kantor. Kan nggak worth it, atau nggak layak, atau nggak, bahasa Jawanya itu nggak sumbut. Kalau misalnya setiap kali ada yang pakai kertas, oh saya hari ini ngeprint, pakai kertas 1 lembar. Masa mau dicatat di akuntansi? Ribet kan? Sudahlah, semua yang seperti itu dipakai aja, nanti akhir bulan dihitung. Oh, kertasnya awal bulan itu ada 10 rem. Akhir bulan itu hanya sisa 3 rem. Berarti sebulan ini terpakai 7 rem. Nah, itu dicatat. Itu yang disebut sebagai jurnal penyesuaian. Jadi akumulasi misalnya biaya dan pendapatan yang ada di 1 bulan itu diakumulasi dicatat sekali di akhir bulan. Itu yang disebut sebagai jurnal penyesuaian. Kenapa? Ya sekali lagi, karena kalau yang kecil-kecil itu dicatat setiap kali muncul, ya waktunya bisa habis hanya untuk mencatat itu. Terus saya pakai uang parkir Pak 20.000, parkir 3.000, parkir 5.000. Alah, kalau misalnya kita punya sales 20 sales saja ya, sehari tiap sales parkir 10 kali, ya kan berarti kita harus melakukan journal entry 300 kali. Mabuk, ya kan, dan buang-buang waktu artinya buang-buang biaya. Sehingga kita lakukan di akhirnya sekali. Nah, sifat jurnal penyesuaian, semua jurnal penyesuaian itu pasti memengaruhi minimal 1 akun income. Akun income itu apa? Laba rugi, yaitu adalah akun biaya dan akun pendapatan, itu akun income statement, ya, akun biaya dan pendapatan, dan 1 balance sheet account atau akun neraca. Akun neraca itu apa? Akun neraca adalah akun aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Jadi akun 1, 2, dan 3. Akun kepala 1, kepala 2, dan kepala 3. Sedangkan akun income statement itu adalah akun kepala 4 dan 5. Ya, kalau kalian masih bingung apa kepala 1, 2, 3, 4, 5, lihat lagi minggu pertama. Saya sudah sampaikan dari awal, dasar dan konsep utama accounting itu sederhana, dan saya sampaikan di minggu pertama. Sampai minggu ke-14, kita akan tetap perlu slide yang ada di minggu pertama. Ya, itu core-nya atau intinya dari accounting. Ini contoh unadjusted trial balance, neraca pencobaan yang belum disesuaikan. Ya, sama seperti yang lainnya, hanya di sini akumulasi biaya dan pendapatan belum ditambahkan. Itu aja. Modelnya ya sama, cuman ya belum ditambahkan itu. Oke? Nah, untuk studi kasus selanjutnya, kita akan pakai chart of account ini, daftar akun ini. Kita udah nggak pakai net solution lagi, kita pakai ini. Ya, jadi kita punya aset kepala 1 di sini, kita punya kewajiban kepala 2, ekuitas pemilik kepala 3, pendapatan dan biaya. Oke, lanjut. Ada 2 jenis jurnal penyesuaian. Satu disebut sebagai deferrals. Ini adalah pencatatan transaksi yang menunda pengakuan biaya atau pendapatan. Sedangkan accruals, pencatatan biaya atau pendapatan yang sebenarnya telah timbul namun belum dicatat. Kita akan lihat satu-satu. Deferrals itu contohnya adalah biaya dibayar di muka. Itu disebut sebagai deferred expense. Ya kan? Contoh, transaksi yang sebelumnya dicatat sebagai aset, namun nantinya akan menjadi biaya. Misalnya kita bayar asuransi dibayar di muka. Kita beli mobil misalnya, kita asuransikan untuk 2 tahun ke depan. Ya kan, supaya lebih murah. Maka itu adalah aset. Karena itu sudah kita bayar namun belum kita pakai. Nah, nantinya tiap bulan, di akhir periode, asuransi itu akan dianggap sebagai biaya. Karena kita sudah pakai selama 1 bulan berjalan.
Ya kan? Itu yang itu adalah contoh deferrals atau deferred expense. Sebaliknya ada yang disebut sebagai deferred revenue atau pendapatan yang diterima di muka. Transaksi yang dicatat sebagai kewajiban namun nantinya diharapkan menjadi pendapatan. Contoh, Ubaya itu menerima uang kuliah di awal semester misalnya. Nah, di awal ketika nerima, itu Ubaya tidak boleh anggap itu sebagai pendapatan. Ubaya karena belum memberikan kewajibannya kepada mahasiswa. Sehingga ketika Ubaya menerima uang itu harusnya masuk ke akun kewajiban. Kewajiban Ubaya bertambah. Meskipun kasnya bertambah, namun kewajibannya juga bertambah. Tiap akhir periode, tiap bulan, ketika proses belajar sudah dimulai, maka saldo kewajiban tersebut mulai dipindah ke akun pendapatan. Ya, jadi kita defer itu di sana. Pendapatannya kita akui sesuai atau tepat ketika kewajiban perusahaan sudah diberikan, sudah dilaksanakan. Pak, kenapa sih Pak kita perlu repot-repot seperti ini? Tadi kan saya menjanjikan, saya akan menjelaskan kenapa harus accrual, kenapa nggak bisa cash basis saja? Mahasiswa bayar ya udah, anggap aja itu kas diterima, dan saat itu juga pendapatan diterima. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa perusahaan mau ribet banget? Ya, selain memang ini lebih akurat, tapi ini ribet. Ya kan, karena harus ada proses adjustment di akhir periode. Ada yang punya pendapat kenapa banyak perusahaan melakukan ini ketimbang pakai cash basis? Jawabannya sederhana. Pajak. Untuk kepentingan pajak akan sangat merugikan kalau pendapatan yang sebenarnya itu bisa dipecah, bisa rata, itu kemudian mengelompok di satu bulan. Ya, kalau kalian nanti belajar tentang pajak, kalian akan tahu itu sangat merugikan, terutama kalau sampai lewat tahun. Itu pajak yang dibayar kalau misalnya kalian ada bengkak di satu bulan-bulan berikutnya kering, ya contoh kayak Ubaya itu kan paling banyak nerima uang tuh di awal semester. Bulan-bulan berikutnya banyak yang nggak bayar tunai kan, bayarnya cicilan. Itu akan seolah kalau kita pakai cash basis, itu seolah pendapatan Ubaya gede banget. Padahal itu sebenarnya tidak boleh diakui sebagai pendapatan, melainkan sebagai hutang. Pendapatannya harusnya secara berkala itu dikurangi tiap bulan. Kalau itu diakui pakai cash basis, di awal semester pendapatannya gede banget, Ubaya bisa rugi sampai puluhan sampai ratusan juta untuk bayar pajak. Selisihnya di sana. Ya. Dan itu merugikan karena itu juga tidak akurat sesuai dengan kenyataan. Ya. Bahkan untuk pajak pribadi kalian pun nanti ketika kalian lulus kerja, kalian harus bayar pajak kan? Misalnya kalian dapat proyek multi years dan orangnya itu modelnya sistem hibah. Kalau hibah itu kamu dikasih dulu duitnya 200 juta untuk proyek yang dikerjakan selama 2 tahun. Percaya saya, kalau pendapatan kalian 200 juta, kamu harus bayar pajak sampai 40%. Sampai 40%. 40% itu artinya apa, Pak? Ya artinya 40%. Misalnya kamu terima 10.000, 1 juta, dan kamu kena rate pajak 40%, 400.000 itu masuk ke pemerintah sebagai pajak. Mau? Kalau bisa enggak, Pak. Gede banget, Pak, 40%. Iya, karena itu nggak boleh kamu akui, atau bukan nggak boleh. Pemerintah senang aja sih kalau kamu akui itu sebagai pendapatan 400 juta. Bendol ya. Bendol itu bengkak di depan 400 juta. Sebaiknya itu diakui sebagai hutang. Nah, nanti diakui sebagai pendapatan, dicicil sesuai dengan realnya. Karena itu kan 400 juta selama 2 tahun. Berarti kamu bagi 400 juta dibagi 24 bulan.
Berarti tiap bulan kamu punya pendapatan sebesar 400 juta dibagi 24. Gitu ya. Tahu maksudnya ya? Konsep deferral di sini. Oke, konsep deferrals. Nah, konsep accruals, akumulasi biaya. Ini contoh yang masalah gaji tadi. Biaya telah timbul, namun belum dicatat. Contoh, biaya gaji tidak tercatat karena dibayar di akhir periode. Ya kan? Akumulasi pendapatan atau accrued revenue, pendapatan yang timbul atas yang telah dilakukan namun belum diterima. Pendapatan atas jasa yang dilakukan di bulan Desember namun baru akan dibayar di bulan Januari. Tetap diakui sebagai pendapatan di bulan Desember. Ya, jangan terlalu khawatir soal accrual sama deferrals. Intinya konsep accrual accounting itu adalah pendapatan atau biaya diakui ketika hak atau kewajiban dilaksanakan, bukan ketika kas diterima. Konsepnya itu aja. Nggak usah khawatir apakah itu accruals, apakah itu deferrals, itu nggak penting. Itu cuma sekedar memisahkan aja, kategorisasi aja. Tapi nggak pengaruh ke bagaimana kita harus menjurnalkan transaksi tersebut. Oke, contoh. Pengakuan pemakaian sediaan habis pakai sebelum akhir bulan, saldo sediaan habis pakai adalah 200 juta. Pada 31 Desember, diketahui sisa sediaan habis pakai adalah 760.000. Oke, ini yang saya kasih contoh tadi masalah pemakaian kertas. Ya kan nggak layak kalau misalnya kita harus mencatat tiap kali satu kertas dipakai, sehingga kita akumulasi. Oke, sebelum akhir bulan atau di awal bulan atau awal periode, saldo yang habis pakai adalah 2 juta. Di akhir 31 Desember, sisa 750.000. Berarti kita lihat selisihnya 1.240.000. Itu adalah berapa banyak sediaan yang kita pakai. Sehingga pada akhir periode 31 Desember 2005, kita catat ada biaya. Muncul biaya di sini sebesar 1.240.000. Lawannya apa? Lawannya adalah sediaan habis pakai. Sediaan habis pakai ini dikurangi atau dikredit 1.240.000. Ya, buku besarnya seperti ini. Saya tidak mau fokus ke sini karena ini gampang ya. Tinggal pindah aja kan ke masing-masing akun. Ada pertanyaan? Lanjut. Asuransi dibayar di muka selama 24 bulan sebesar 2.400.000. Pada akhir bulan diakui terpakai untuk 1 bulan tersebut. Kita bayar 2 tahun ke depan, itu belum dianggap sebagai biaya, namun dianggap sebagai aset. Aset kode 15, kepala 1. Namanya asuransi dibayar di muka. Ketika kita bayar, itu nambah ke aset. Namun di akhir bulan, kita harus akui kita udah pakai sebulan. Maka di situ baru muncul biaya. Biayanya muncul seberapa banyak? Karena kita baru pakai. Kita catat di sini adalah biaya asuransi sebulan, maka kita lihat 2.400.000 dibagi 24, itu 100.000. 100.000 biaya yang muncul adalah 100.000 tiap bulan. Maka tanggal 31 Desember kita catat biaya asuransi 100.000 yang diambil dari asuransi dibayar di muka 100.000. Mirip kayak saldo handphone kita. Ya kan kita beli prepaid misalnya, kita beli saldo. Kita beli 1 juta untuk sebulan misalnya, untuk setahun. 1 juta setahun. Ya. Kita asumsikan tiap bulan kita pakai 100.000 misalnya. Oke? Nah, ya sudah, maka tiap akhir bulan baru kita catat, oh sisa saldo saya sekian. Baru dicatat itu sebagai biaya pulsa. Contoh untuk deferred revenue atau pendapatan diterima di muka.
Pada tanggal 1 Desember menerima pembayaran dari pelanggan sebesar 360.000 untuk jasa sewa setiap 3 bulan. Namun, karena ini pembayaran penerimaan di depan atau uang muka, otomatis kita nggak boleh akui sebagai pendapatan, karena kita belum memberikan kewajiban kita. Namun di akhir bulan, ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita boleh akui sebagai pendapatan. Seberapa banyak? Ya, sebanyak yang sudah kita berikan. Kita sudah memberikan jasa sewa 1 bulan. Karena itu, kita terima pendapatannya 1 bulan saja. 120.000 yang didapat dari 360.000 bagi 3. Oke, sepertiganya aja. Dan itu dikurangkan dari sewa diterima di muka. Ini kebalik. Oh iya, benar. Dikurangkan. Kenapa saya bilang dikurangkan dan nggak kebalik? Karena sewa diterima di muka ini adalah hutang. Ya, hutang. Hutang kita berkurang kan? Kewajiban kita berkurang sebanyak sepertiga. Kita udah tunaikan kewajiban kita sebanyak sepertiga periode atau 1 bulan. Contoh akumulasi biaya, accrued expense. Pada akhir Desember, akumulasi gaji mencapai 250.000. Hutang gaji tersebut belum dibayarkan pada tanggal 31 Desember. Maka pada tanggal 31 Desember, kita akui biaya gaji tersebut. Kita harus akui, karena itu sudah muncul. Namun karena kita belum bayar, kas kita belum kurang, melainkan kita nambah hutang, 250.000. Contoh accrued revenue. Menyediakan jasa 500.000 selama bulan Desember dan belum dibayar oleh pelanggan. Maka di sini pendapatan sudah kita akui 500.000, namun karena belum terima uangnya, kas kita belum bertambah, melainkan yang bertambah adalah piutang. Yang bertambah adalah piutang. Sampai sini ada pertanyaan? Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, sebentar, saya cek. Oke, kita lanjut sebentar. Sebelum nanti kita break untuk membahas latihan. Nah, hal kedua yang mau saya bahas di sini adalah yang juga terkait dengan biaya adalah aset tetap atau yang disebut sebagai fixed asset. Aset itu ada yang tetap dan tidak tetap. Aset tetap itu biasanya untuk yang mahal-mahal, yang besar-besar, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan seterusnya. Itu adalah aset tetap. Kalau aset tidak tetap, itu yang fluid. Fluid itu sangat mudah untuk dikonversi menjadi uang, atau bukan uang ya, atau yang kecil lah istilahnya ya. Alat tulis kantor, kemudian uang itu sendiri itu adalah tidak tetap. Ya kan, kalau yang besar-besar tanah, gedung bangunan, dan kendaraan. Nah, ada sedikit perbedaan. Kalau tanah itu umurnya nggak terbatas. Ya, mau 10 tahun lagi tanah itu nggak akan rusak. Ya kan, kalau kalian beli tanah, kalian beli kafling gitu ya, itu mau kalian apapun, nggak kalian apa-apain juga paling kotor gitu ya, paling kotor, paling tumbuh tanaman liar, tapi tanahnya sendiri itu nilainya nggak berubah. Bisa berubah naik lah umumnya ya. Oke, namun sangat jarang tanah ini depresiasi. Wah, tanah saya rusak. Itu nggak pernah terjadi gitu ya. Tanah itu nggak rusak, nggak bisa rusak, tidak ada depresiasinya. Sedangkan bangunan itu umurnya terbatas. Kalian beli rumah baru,
Ya kan? Belum ditempati baru beli itu udah berkurang. Kenapa? Kalau kalian jual saat itu juga nilainya pasti sudah berkurang karena itu bukan lagi rumah baru, itu sudah menjadi rumah bekas. Kalian beli motor, beli mobil, baru beli belum diapa-apain. Itu sudah begitu deal itu langsung turun harganya. Kenapa? Kalau kalian jual lagi harganya nggak mungkin sama, pasti kurang. Ya. Oke, karena itu untuk aset-aset yang memiliki umur terbatas, itu akan memiliki apa yang disebut sebagai depresiasi atau penyusutan. Akun yang terpengaruh ketika penyusutan tersebut diakui adalah akun kontra account atau akun depresiasi. Akun depresiasi adalah akun kontra account. Artinya apa? Kepalanya sama, tetap kepalanya aset, namun sifatnya terbalik. Kalau aset itu normal account-nya di debit, depresiasi, normal account-nya di kredit. Nah, kalau untuk bangunan, ada akun namanya akumulasi penyusutan bangunan. Accumulated Depreciation Building. Jadi akumulasi penyusutan bangunan. Peralatan yang besar-besar, semacam kendaraan, bus, truk, dan seterusnya, itu juga ada depresiasi atau perlu disusutkan juga depresiasi peralatan atau depresiasi kendaraan. Ya, sehingga kita tahu nih, ini barang kita beli, misalnya mobil kita beli misalnya 200 juta, mobil kita beli 200 juta. Bukan berarti itu muncul biaya kan, 200 juta. Harusnya kita akui biaya sesuai dengan kita mau susutkan, kita anggap ini mobil, kita anggap pemakaiannya berapa tahun. Biasanya kalau untuk peralatan semacam komputer, laptop, itu dianggap waktu hidupnya adalah 3 tahun. Sehingga kalau kita beli laptop 10 juta atau 20 juta, kita anggap waktu hidupnya 3 tahun, maka biaya pemakaian laptop tersebut adalah 20 juta dibagi 3 tahun atau dibagi 36 bulan. Itu adalah biaya pemakaian laptop tersebut tiap bulannya. Hal yang sama untuk mobil, misalnya kita beli 200 juta, misalnya kita anggap pemakaian mobil tersebut adalah untuk 5 tahun, maka biaya pemakaian mobil tersebut tiap bulan itu adalah 200 juta dibagi 12 bulan kali 5 atau 60 bulan. Dibagi 60 bulan. Itu adalah biaya per bulannya. Ya. Nah, proses pencatatan depresiasi itu dilakukan secara sistematis di akhir bulan atau di akhir periode akuntansi perusahaan. Di mana di situ muncul biaya penyusutan atau biaya depresiasi. Ya, sama itu beda istilah ya, beda tipis. Tapi itu artinya sama, bahwa aset itu bisa menyusut atau bisa didepresiasi dan mengurangi dan menambah akumulasi penyusutan. Ini adalah akun kontranya tadi ya, akun kontra asetnya tadi. Asetnya sendiri nggak boleh dikurangi. Halo? Saya tadi putus ya? Halo? Sudah bisa dengar suara saya? Ya, Pak. Bisa, Benar, Pak. Pak. Oke, saya tadi putus di mana ya? Slide ini sudah belum? Sempat? Belum. Share screen. Masih ini? Belum screen, Pak. Oh, belum share screen. Oke. Ketika putus, share screen saya hilang juga. Tadi saya sudah sempat bahas ini belum? Halo? Hah? Lagi dalam proses bahas, Pak. Hah? Lagi dalam proses. Oh, proses. Oke. Saya ulangi sekilas ya. Jadi ketika di akhir periode, penyusutan atau depresiasi itu baru dicatat. Nah, di sini dicatat biayanya, diakui sebagai biaya penyusutan atau biaya depresiasi, itu sama ya, beda istilah saja. Lawannya apa? Lawannya adalah akun akumulasi penyusutan.
Akun akumulasi penyusutan ini adalah yang saya sebut tadi sebagai kontra aset. Kenapa tidak dikurangi langsung dari asetnya, Pak? Bukannya itu yang biaya itu mengurangi aset. Jadi misalnya gini, saya beli laptop, harganya 1.200.000. Saya anggap biaya saya harapkan 1 tahun lah pakainya. Berarti muncul biaya 1.200.000 dibagi 12, sebulan biaya penyusutannya adalah 100.000. Ya, paham? Sebulan biaya penyusutannya adalah 100.000. Kalau lawannya adalah akumulasi penyusutan 100.000. Saya tuliskan pakai Excel aja ya, supaya lebih real. Tanggal 1 Februari, 1 Maret lah, dibeli laptop seharga misalnya 24 juta lah, supaya lebih real. Laptop diharapkan dipakai selama 2 tahun atau 24 bulan. Maka pada tanggal Maret itu sampai tanggal berapa? Maret sampai 31 ya. 31 Maret yang didebit tadi apa? Biaya apa tadi? Biaya penyusutan. Penyusutan peralatan. Lawan akumulasi penyusutan peralatan. Ini sebesar berapa tadi sebulannya? Penyusutannya 2.400.000 dibagi 24 bulan. Berarti 1 juta. Gini ya. Ini yang di akhir bulan. Nah, kenapa tidak kita kurangi langsung dari laptopnya? Kalau kita catat sebenarnya pada tanggal 1 Maret itu, ya, 1 Maret itu kan peralatan nambah 24 juta. Banyakan. Lawan kas misalnya. Maaf, putus lagi. Saya akan coba ganti provider ya. Ya. Sebentar. Oke, masih dengar suara saya? Saya sudah ganti provider. Semoga yang ini lebih lancar. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kita akui 24 juta. Pak, kenapa nggak boleh saya langsung lawankan peralatan? Bukannya dia mengurangi nilai peralatan. Karena konsep accounting adalah kita harus mengakui ketika transaksi tersebut benar-benar terjadi. Nah, dalam hal ini, tiap akhir bulan, peralatannya kan nggak kita jual, nggak kita protoli, kita potongin dikit-dikit gitu kan nggak juga. Peralatannya tetap ada. Harganya berapa? Nggak tahu. Ya kan, harganya berapa, sisa berapa. Secara real nggak jelas, tapi ini adalah pengakuan akuntansi saja. Sehingga nggak boleh peralatan itu dikurangi atau dihapus, kecuali barangnya tersebut memang kita sudah jual. Atau kita buang, terserah. Ya kan?
peralatan harus tetap 24 juta, namun akumulasinya boleh kita catat. Itu kita catat berapa? Terserah. Tergantung dari berapa lama diharapkan aset tersebut dipakai. Oke, sekali lagi, peralatan, gedung, bangunan, mobil, itu nggak boleh diubah nilainya selama belum kita jual. Boleh kita ubah nilainya, misalnya, itu kita servis, kita tambah, maka nilainya nggak boleh juga, karena nanti nggak jelas. Nggak boleh, ya. Jadi peralatan itu kalau kita belinya 24 juta, ya sudah, harus tetap 24 juta, selama kecuali nanti kalau kita jual. Lanjut. Nah, jurnal penyusutan tidak boleh mengubah saldo aset terkait. Ya, itu tadi yang saya sampaikan ya. Karena nilai depresiasi merupakan nilai perkiraan. Asetnya sendiri masih ada, belum berubah bentuk, belum dijual, belum dibuang, belum hilang, dan seterusnya. Akun akumulasi penyusutan adalah akun kontra aset. Dikategorikan sebagai akun aset, sehingga kepalanya tetap 1, prefiksnya 1, namun normal balance-nya di kredit, berlawanan dengan sifat akun aset. Artinya, jika ada pengakuan penyusutan, maka nilai akumulasi penyusutan akan dicatat di sisi kredit. Oke, di sini ada konsep baru disebut sebagai book value. Book value dari aset dapat dihitung dari nilai aset dikurangi saldo akumulasi penyusutan. Jika, misalnya, contoh, jika nilai aset perusahaan 100 juta, akumulasi penyusutan kendaraan tersebut 20 juta, maka book value kendaraan tersebut adalah 80 juta. Sehingga nanti kalau kalian di dunia kerja ada yang bilang, ini udah nggak ada nilainya di buku udah 0, itu artinya apa? Sebenarnya dia sudah melampaui harapan hidup aset tersebut. Misalnya mobil disusutkan untuk 5 tahun, dianggap pemakaiannya 5 tahun, tapi sampai 6 tahun masih bisa dipakai. Nah, itu berarti sebenarnya nilai bukunya udah 0. Kalau dijual dengan harga berapapun, perusahaan akan mendapatkan dalam tanda kutip untung. Gitu ya. Oke, kita contoh. Net Solution memperkirakan penyusutan peralatan kantor sebesar 50.000 untuk bulan Desember. Ya, gampang kalau ini. Tinggal kita tulis saja biaya penyusutan kantor 50.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor 50.000. Karena nilai peralatan kantor Net Solution adalah 1.800.000, oke, maka ini salah panahnya. Oh, yang salah. Oke. Maka nilai buku setelah penyusutan bulan Desember adalah 1.750.000. Gitu ya. Nah, kalau dijual, bagaimana menjurnalkannya? Tergantung. Kalau dijual sesuai nilai buku, tidak untung, tidak rugi, maka kita, yang pasti kalau jual kita dapat kas, ya, kita dapat uang di debit, akumulasi penyusutan di debit, ya kan? Akumulasi penyusutan kan berkurang. Akumulasi penyusutan berkurang karena akumulasi penyusutan itu kontra aset, berkurangnya di debit. Sedangkan asetnya sendiri juga berkurang dong. Asetnya sendiri juga berkurang. Aset sendiri berkurang itu di kredit. Dia di sini dicatat. Misalnya laptop. Kemudian bagaimana kalau misalnya penjualan di bawah nilai buku atau rugi? Nilai bukunya masih sisa 10 juta, tapi dijual 8 juta. Maka di sini muncul biaya. Ada biaya kerugian pelepasan aset. Ya, di sini dicatat kas tetap, akumulasi tetap, namun ada biaya. Sebaliknya, kalau ada untung atau ada laba, di mana karena dijual di atas nilai buku, maka ada kas, penyusutan ini pasti, nama asetnya atau asetnya itu pasti ya, 3 ini pasti ada, tinggal
laba atau biaya kerugian. Kalau untung kita catat sebagai laba pelepasan aset. Ini muncul di sini. Oke, dari sini nama aset diganti dengan aset yang bersangkutan, misalnya peralatan kantor kah, kendaraan kah, dan seterusnya. Oke, contoh, ini contoh. Misalnya yang atas ini sesuai nilai buku, yang bawah ini rugi, yang bawah ini untung, ya dengan angka-angkanya. Ini contoh aja. Oke, nah setelah itu disesuaikan, dicatat lagi atau dibuat lagi neraca percobaan yang telah disesuaikan atau adjusted trial balance. Oke, ada 2 halaman karena nggak cukup tadi. Oke, sebelum kita ke latihan, kita break dulu. Ini 8.20, kita ketemu 8.30 ya. Kalian boleh leave, nanti gabung lagi. Nggak apa-apa, biar nggak ngabiskan pulsa. Nanti kita ketemu lagi 8.30 untuk membahas latihan dan kuis. Oke? Sampai ketemu 8.30. Saya screen recording lagi. Saya masih screen recording ini kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kita mulai ya. Sebentar. Untuk latihan ini kita akan bahas 9 transaksi. Kemudian 10 transaksi selanjutnya itu dilanjutkan di kuis. Sehingga latihan sama kuis ini nyambung. Saya cuma nggak mau kalian bikin terlalu banyak. 10 kita bahas di kelas, 9 kita bahas di kelas, 10 kalian kerjakan sendiri. Minggu depan kita bahas sama-sama. Nah, untuk latihan dan kuis ini kita akan pakai chart of account yang ada di halaman 39 ini. Dan ini ada saldo awalnya di sini. Oke, ada saldo awalnya di sini. Kita akan pakai sebentar. Oke, pembahasan di kelas. Saya hapus dulu. Delete. Oke. Ya. Jadi dari sini saya sudah buat daftar akunnya. Kalian harus buat sendiri ya. Daftar akunnya ini pakai template yang kemarin aja, disesuaikan saldo awalnya dan disesuaikan nomor akunnya karena di sini chart of account-nya beda. Oke. Kalau sudah, kita bisa mulai mengerjakan. Oke, saya kecilkan dulu supaya nggak bisa kelihatan semua debit kreditnya. Good. Kita mulai ya, yang tanggal 1. Mr. Alex membuka usaha reparasi barang elektronik. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan September sampai Desember. Ya, jadi akan lompat-lompat banyak. Ini 3 bulan sekaligus. Untuk akhir periode akuntansi 30 Desember. Oke. Tak tulis di sini. Ini saya coba pakai bantuan kalian. Saya pakai daftar My Ubaya aja ya, supaya semua kepanggil ya. My Ubaya. Ayo. Cemas.
Dedi Kurniawan. Hadir nggak? Dedi? Nggak hadir. Christian Putra. Christian Putra. Iya, Pak. Nah, sip. Bantu saya untuk yang tanggal 30 September ya. Iya, Pak. 30 September membayar asuransi di muka untuk asuransi 3 tahun ke depan. Secara tunai sebesar 6 juta. Jadi kita tulis dulu, 30 September. Yang terpengaruh akun apa aja di situ? Christian? Ini jasa, Pak. Kok jasa? Membayar asuransi untuk masa Oh, asuransi. salah. Kamu lihat yang mana? Saya salah baca yang dari atas, Pak. Membayar asuransi untuk masa. Asuransi, Pak. Asuransi dibayar di muka. Asuransi Dan dibayar apa? di muka. Dan akun apa? Dan cash. Cash. Good. Nah, asuransi bayar di muka nambah atau kurang? Berkurang, Pak. Asuransi dibayar di muka bertambah toh. Kan kita bayar, otomatis kan kita kayak beli pulsa. Pulsa kita nambah kan? Asuransi dibayar di muka bertambah. Asuransi dibayar di muka itu adalah akun aset. Asuransi dibayar di muka. Aset kan? Aset bertambah itu di Aset. debit. Yang berkurang apa? Yang berkurang cash-nya, Pak. Kasnya kurang karena untuk bayar. Ya kan? Iya, Pak. Beli asuransi Asuransi 3 tahun. Gitu ya. Berapa banyak debit kreditnya? 6 juta, Pak. 6 juta. Oke. Good. Itu nomor 1 ya. Iya, Pak. Terima kasih. Lanjut. Aaron. Ada Pak, Aduh. Oke, tolong bantu saya untuk nomor 2 ya. Tanggal 30 Oktober, kita lihat. Ini tanggalnya memang lompat-lompat. Sekarang 30 Oktober. Pelanggan, customer membayar sewa sebesar 900 juta secara tunai untuk masa sewa 2 tahun ke depan. Oke, kita catat dulu tanggalnya. 30 Oktober. Apa yang terpengaruh di sini, Aaron? Pembayaran sewa. Bukan pembayaran sewa, tapi kita terima kan ini? Penerimaan. Terima sewa Terima sewa. Sewa dibayar. Sewa diterima di muka. Iya. Kenapa? Itu kalau kita lihat, kita Dia udah membayar terima hak 2 tahun kita, depan. kita udah terima hak kita kan, duitnya udah kita terima, tapi kita belum memberikan kewajiban kita. Berarti ini adalah akun Sewa diterima. Akun sewa. diterima di muka. Kalau kita lihat kepala 2, karena dia adalah kewajiban. Ya kan? Ini terima uang muka sewa 2 tahun. Gitu kan? Berapa diterimanya? 900 juta tadi. 900 juta. Ayo. Oke. Nah, akun apa yang terpengaruh lainnya? Yang dikredit apa? Piutangnya? Bukan dong. Tunai cash. Kas. Good. Kas. 900 juta. Kurang 0. Oke. Itu untuk tanggal 30 Oktober. Sekali lagi, ini belum diakui sebagai pendapatan. Ini masih diakui sebagai beban atau kewajiban. Ya, saya kasih warna biar jelas.
Terima kasih, Aaron. Lanjut, M. Latif. Ya, Pak. Oke. Tolong bantu saya ya, untuk nomor 3. 2 November. Menerima pelunasan piutang dari pelanggan 4.100.000 secara tunai. Apa yang terpengaruh? Itu piutang, Pak. Piutang Dan kas. kas. Piutang bertambah atau berkurang? Piutangnya berkurang, kasnya bertambah. Oke, good. Berarti yang didebet apa? Yang didebet kas. Sip. Yang didebet kas. Terima pelunasan piutang sebesar 4.100.000. Lawannya apa tadi? Kas dan yang dikredit? Piutang. Ya, sip. Piutang. Terima kasih. Lanjut, Fianda, Rizky. Rizky? Rizky hadir nggak? Nggak. Edo Ahmad, hadir? Enggak. Hardian Aditya? Hadir, Pak. Oke, bantu saya untuk nomor 4. Ya. Membayar biaya transportasi 150.000 secara tunai. Gampang, 3 November. Apa yang terpengaruh? Ini biaya transportasi sama kas, Pak. Biaya transportasi dan kas. Ya. Biaya transportasi bertambah atau berkurang? Biaya membayar berarti bertambah, Pak. Tambah. Biaya bertambah di debit atau di kredit? Berarti di debit. Good. Biaya transportasi. Gampang ini. 50% kalaupun di hour, bener ya. Kalau nggak debit, kredit. Nggak bercanda. Kalau di bank ya pasti nanti banyak salah ya. Biaya transportasinya tadi bayar secara kas. Berarti lawannya kas ya. Yep. Ini keterangannya kita tulis tanggal 4 bayar biaya transport 150.000 sama dengan good. Terima kasih Herdian. Lanjut ke Januar Joshua. Kamu hadir? Januar Joshua hadir? Enggak hadir atau enggak ngaku hadir. Lanjut. Muhammad Damar. Hadir? Halo? Muhammad Damar? Saya enggak dengar suaramu. Tes. Masuk. Nah, ya? agak besar dikit mungkin dekatkan mic-nya biar lebih keras. Oke, Pak. Oke, tolong bantu saya nomor 5 ya. 10 November membeli supply senilai 3 juta secara tunai. Yang terpengaruh apa? Suplai kantor, Pak. Suplai kantor. Sama kas secara tunai. Sama kas, betul. Ya. Suplai kantornya bertambah atau berkurang? Bertambah. Suplai kantor itu aset. Aset tambah berarti di debit atau di kredit? Di debit. Di debit. Good. Suplai kantor di debit. Bayar berarti kas. Kas berkurang di berkurang. Kredit. Sip. Beli supplies. Berapa? 3 juta. 3 juta. Good. Sip. Terima kasih. Selanjutnya, Valentino Eduardo. Hadir? Valentino Eduardo?
Valentino Eduardo? Enggak. Made Bayu? Made Bayu? Iya, Pak. Oke, tolong bantu saya untuk nomor 6. Tanggal 11 November, diketahui ternyata transaksi tanggal 2 November itu salah. Yang benar adalah menerima pelunasan dari pelanggan secara tunai, 4 juta secara tunai. Jadi tanggal 2 November ini ya, ini saya tandai ya, ini salah. Itu tanggal 30 kayak, Pak. Salah, sorry. Ini saya tandai, saya ganti merah. Saya bold. Ini salah. Harusnya 4 juta saja, bukan 4 juta 100. Oke, menerima pelunasan pelanggan 4 juta saja, bukan 4 juta 100. Koreksinya bagaimana? Yang harus dibetulkan? Sebentar, Pak. 100. Piutangnya Kasnya dulu, kasnya. Kasnya ini nambahnya kebanyakan atau kesedikitan? kebanyakan Kebanyakan, berarti harus kurangi. Kas dikurangi diapakan? Kas dikurangin masuk utang. Kas dikurangi itu di debit atau di kredit? Loh, kok kas dikurangi itu di debit atau di kredit? Untuk mengurangi Debit. kas, di debit atau di kredit? Debit. Kredit. Kas kan aset. Aset itu kan normalnya di debit. Kalau mengurangi berarti di Kredit. ya kan? Ini kan kelebihan. Berarti kita kurangi. Kurangi berapa? 100. 100.000. Nah, piutangnya Dikurangi ini kan, juga. piutangnya kan dikurangi sebesar 4.100.000. Nguranginya kebanyakan kan? Iya, Pak. Berarti dia harusnya ditambah. Ya, itu sama. Benar kan? Dia Pak. nguranginya kebanyakan, berarti harusnya ditambah. Piutang ini kalau kita lihat kepala 1, berarti dia aset. Piutang kalau mau ditambah diapakan? Aset kalau mau ditambah diapakan? Debit atau kredit? Masukin debit 100. Debit. Piutang 100.000. Gitu ya? Koreksi pelunasan piutang tanggal 2 November. Oke, terima kasih. Lanjut. Nomor 7. Alvin. Iya, Pak. Alvin. Oke, bantu saya nomor 7 ya. Nomor 7. Ya, betul. Salah lagi. Diketahui tanggal 13 November ketahuan. Transaksi tanggal 3 November. Ini saya kembalikan dulu. Supaya nggak bingung. Transaksi tanggal 3 November. Ini salah. Oke. Berarti biaya transportasinya dikurangi. Sebentar, sabar. Biaya utilitas, seharusnya biaya utilitas, bukan biaya transportasi. Dan angkanya juga salah. Ya kan? Tapi yang benar tetap secara tunai. Nah, biaya transportasi dulu. Ini kan harusnya nggak terpengaruh, kan? Iya, Pak. Ini nggak terpengaruh. Berarti ini harus kita reverse. Dikembalikan. Cara untuk mengurangi biaya berarti di kredit ya, Pak. Di kredit. Kalau sebelumnya di debit dan ini salah mau dikembalikan, ya pasti dilawannya kan. Namanya reverse-nya ya. Biaya transportasi.
Biaya transportasi. Oke. Kita kredit 150. Oke. Kasnya. Kasnya benar nggak ini? Masih kurang, masih kurang Pak, 100. Kurang. Iya. Betul, tapi dia benar terpengaruh ya. Iya, masih terpengaruh. Masih terpengaruh, tapi dia sebelumnya hanya dikurangi 150.000. Harusnya dikurangi berapa? 1,5 juta, Pak. 1,5 juta. Berarti harus dikurangi lagi. Kas dikurangi lagi sebesar? Berarti 1,5 juta kurang 150 ya, Pak. Betul. 1.500.000 dikurangi 150.000. Ya. Iya, Pak. Terus yang benar apa? Biaya utilitasnya ditambahkan ke 1,5 juta. Biaya utilitas ditambah, biaya ditambah itu di debit sebesar 1,5 juta, Pak. 1,5 juta. Good. Koreksi biaya tanggal 3 itu apa? Tanggal 3 gitu aja ya. Dah, terima kasih. Alvin. Lanjut. Bagus Nikolas. Kamu hadir, Bagus Nikolas? Hadir, Pak. Oke. Nomor 8 ya, bantu saya untuk nomor 8. Ya, Pak. Oke. Saya kasih warna dulu. Nomor 8. Tanggal 20 November, menerima pembayaran dari pelanggan senilai 500.000 secara tunai untuk jasa reparasi televisi. Televisi tersebut dijanjikan selesai direparasi tanggal 27 November. Oke, akun apa yang terpengaruh di sini, Bagus? Di sini hutang. Hutangnya secara spesifik apa? Yang itu hutang usaha ya? Ya, hutang usaha. Oke, good. Sama apa? Sama kas. Sama kas. Ya. Kasnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Kas bertambah diapakan? Kas bertambah di debit. Good. Kas bertambah di debit. Nambah berapa? Nambahnya 500, Pak. Oke, good. Nah, tadi lawan apa? Lawan hutang usaha. Kenapa hutang usaha? Hutang usaha bertambah. Hutang usaha bertambah, betul. Dia hutang usaha bertambah karena dia belum ngelakuin, Pak. Betul. Dia belum melakukan kewajibannya. Dia cuma terima duitnya doang, belum direparasi kan? Iya. Maka di sini kita catat 500. hutang usaha 500.000. Good. Terima uang muka servis. Good. Terima kasih. Lanjut, Joan Albertus. Joan Albertus. Tanggal 9. Kamu hadir, Joan? Joan? Enggak. Harits. Oke, bantu Ya, saya Pak. bisa? Ya. Oke, tolong bantu saya nomor terakhir ya. 26 November. Tanggal 26 November, televisi yang direparasi tanggal 20 November tadi sudah selesai direparasi. Apa yang harus saya lakukan di sini? Ya. Biaya kas, Pak. Kasnya masuk enggak? Enggak ada uang masuk kok. Uangnya masuk kan sudah tanggal 20 tadi. Itu tanggal 20. Di sini nggak ada uang masuk. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah televisi sudah selesai direparasi. Artinya apa? Perusahaan sudah selesai menunaikan kewajibannya. Berarti apa?
Kewajibannya berkurang dong. Ya, berkurang. Dan apa yang bertambah? Bertambah berarti Ingat, ini konsep accrual. Ya, saya kasih contoh ini. Latihan accrual. Yang ketika kewajiban sudah selesai dilaksanakan, kita boleh mengakui pendapatan. Ya, hutang usaha itu berkurang. Hutang berkurang diapakan? hutang berkurang di debit. Debit. Tadi kan ketika tanggal 20 kita terima duit, kita masukin ke hutang karena belum kita lakukan kewajibannya. Nah, karena sekarang kewajibannya sudah dilakukan, otomatis kewajiban berkurang di debit. Yang bertambah adalah pendapatan. Pendapatan ditambah itu di kredit. 500.000. Ya. Sehingga di sini uang yang kita terima tanggal 20 itu baru kita akui pendapatannya di tanggal 26 setelah servisnya selesai. Servis selesai. Gitu ya. Terima kasih Haritz. Ada pertanyaan untuk yang lainnya sebelum saya akan bahas sekilas tentang kuisnya. Permisi Pak. Ya. Saya mau bertanya untuk yang nomor 2. Itu yang nomor 2 itu kan pelanggan yang membayar ke kita. Ya. Bukankah seharusnya kasnya yang kas kita bertambah ya Pak? Kebalik ya? Ini kebalik, sorry. Iya Pak. Kas kita nambah. Betul, kas kita nambah, beban kita nambah juga. Beban kalau nambah kan di kredit ya. Iya. Yes, terima kasih. Kebalik. Kasnya nambah, jelas kasnya di debit. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Akunnya itu sewa diterima di muka atau utang usaha? Sewa diterima di muka. Alah, kurang panjang. Ya wis, cukuplah. Sewa diterima di muka. Oh, iya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi? Ya, kalau nggak ada kita bahas kuis. Saya nggak bahas jawabannya ya, saya bahas soalnya. Tanggal 30 November membayar biaya gaji, ini tidak perlu dijelaskan, sudah jelas. Nah, tanggal 30 membayar sewa kantor untuk masa sewa 1 tahun ke depan secara tunai sebesar 12 juta. Hati-hati, ini membayar sewa kantor untuk 12 bulan ke depan. Jadi, ini adalah konsep deferred expense. Di sini ya, jangan dianggap sebagai biaya di sini, karena di sini cuma bayar tapi belum dipakai. Tanggal 30 membeli kendaraan secara kredit 120 juta. Ya? Ada yang tanya? Enggak ada ya? Nah, di sini bayar 30% secara tunai, sisanya kredit. Oke? Kendaraan tersebut ditaksir masih layak pakai selama 5 tahun mendatang. Penyusutan dilakukan setiap tanggal 30. Di sini kamu hanya catat pembeliannya saja. Tidak perlu mencatat penyusutan. Karena kan baru dibeli, belum dipakai. Nanti kalau sudah dipakai sebulan, baru disusutkan. Ya, ingat, untuk nomor di sini ada beberapa yang akan ada beberapa akun. Kalian urutkan berdasarkan kode akun. Kode akun yang terkecil di atas. Baru diikuti kode akun yang lebih besar. Nomor 4. 30 Desember, diketahui ada transaksi yang belum dijurnalkan, yaitu pengambilan uang tunai untuk kepentingan pribadi sebesar 1.500.000. Ini saya rasa sudah jelas untuk privé ya. Tanggal 5, akumulasi gaji. Ini tadi sudah saya bahas, tinggal kalian aplikasikan aja contoh soal yang saya bahas tadi di sini. Nah, 30 Desember nomor 6. Ini hati-hati. Diketahui barang supplies tersisa 2 juta. Ini supplies keseluruhan.
Jadi bukan hanya yang 3 juta yang dibeli tanggal 10 November. Ya, 30 November kan beli 3 juta untuk supplies ya. Bukan hanya itu, tapi karena harus juga memperhitungkan saldo awal supplies kantor. Intinya pada tanggal 30 Desember ini sisanya termasuk yang barusan dibeli dan termasuk saldo awal itu sisanya 2 juta. Kamu harus hitung berapa berarti yang sudah dipakai. Itu yang akan menjadi biaya. Kemudian tanggal 30 Desember nomor 7, asuransi yang dibayar tanggal 30 September lalu itu mau diakui sebagai biaya. Ini adalah 30 Desember. Bayarnya tanggal 30 September lalu. Berarti sudah berapa bulan berjalan? 30 September ke Oktober, November, Desember. Berarti di sini kita catat biaya asuransi untuk 3 bulan. Ya kan, betul ya? 30 Desember mencatat biaya asuransi untuk 3 bulan kemarin yang sudah terpakai. Ya kan, karena siklus akuntansinya dia bukan bulanan tapi 3 bulanan. Boleh saja. Jadi dia pakai 3 bulan terus diakui di sini. Oke? Berarti di sini yang harus diakui biaya adalah selama 3 bulan terakhir. Bukan 1 bulan. Nomor 8. Dicatat penyesuaian pembayaran sewa dari pelanggan tanggal 30 Oktober lalu. Ingat, di sini 30 Oktober dan mencatatnya 30 Desember. 30 Oktober ini ya, terima ini. Sudah jalan berapa bulan berarti 30 Desember? Setelah 30 Oktober, kalau 30 Desember sudah jalan berapa bulan? Sudah jalan berapa bulan? Halo? Sebulanan, 2 bulanan. 2 bulan, bukan 2 bulanan, 2 bulan. 2 bulan. Maka 2 bulan itu yang boleh diakui. Ya. Lanjut. Tanggal 30, iya, kebalik. Aduh. 30 Desember dicatat penyesuaian pembayaran sewa kantor pada tanggal 30 November lalu. 30 November sewa kantor. Ini ya. Sudah jalan berapa bulan kalau 30 November? Ini sekarang 30 Desember. Jalan 1 bulan. Maka yang harus diakui adalah 1 bulan saja. Yang nomor terakhir, penyusutan nilai kendaraan yang dibeli 30 November. Sudah jalan 1 bulan juga. Maka penyusutannya adalah penyusutan untuk 1 bulan. Ingat, untuk ngitung penyusutan, kalian harus memperhitungkan berapa lama kendaraan tersebut diharapkan bisa dipakai. Kalian bagi harganya untuk mendapatkan biaya penyusutan per bulan. Ada pertanyaan? Nah, apa yang harus dikumpulkan? Karena di sini saya hanya minta. Kok udah ada yang mulai? Saya tidak minta Excel. Saya tidak minta Excel, saya hanya minta jurnalnya saja. Oke, jurnalnya saja. Nomor 1 sampai 10 ini ya. Tapi saya tetap minta kalian screen recording dan kalian terserah mau bikinnya langsung pakai ini ya di sini langsung nggak pakai Excel boleh silakan. Tapi harus hati-hati karena tadi yang ada nomor yang memperhitungkan saldo awal. Nah, ketika screen recording saya akan minta juga cara pakai suara. Kalian jelaskan apapun yang ada di benak kalian ketika kalian mengerjakan ini. Ya, kalian jelaskan kenapa itu angka muncul. Oh, ini harus dikredit. Kenapa dikredit? Ini karena ini aset. Aset bertambah itu di debit misalnya. Oh, ini aset berkurang, berarti di kredit. Itu kalian sambil ngomong, sambil nulis. Ya, nggak perlu terpisah. Nggak perlu, wah kalau Pak saya terbata-bata, apakah saya harus ulangi? Enggak. Yang penting saya tahu
kalian ini ngerjakan sendiri, ya kan? Dengan cara kalian screen recording dan kalian jelaskan apa yang sedang kalian lakukan. Itu saja. Terus kalian upload. Ya, nggak perlu kalian buat Excel-nya. Boleh langsung dari sini. Terserah kalian mau seperti apa ya. Ada pertanyaan? Dikumpulkan Rebo. Ini nggak banyak kok. Kalian kerjakan setelah ini sejam selesai nih. Nggak sampai sejam lah. Cuman 10 jurnal ini ya. Nanti saya sambil bahas saja setengah jam. Ini kalian bisa bikin sendiri 1 jam paling selesai. Tambah untuk upload 2 jam lah. Ya, harusnya nggak lama. Oke, hari Rabu ya. Rabu tengah malam. Saya akan koreksi ulang untuk yang kuis minggu kedua. Karena ada yang kebalik-balik. Ingat, di sini udah jelas. Jadi kalau ada yang double seperti ini, pastikan kode yang kecil di atas. Kode yang kecil di atas. Ya, kode yang kecil di atas. Ada pertanyaan lain? Pak, mau tanya, Pak. Ya. Berarti ini nyambung dengan latihan yang sebelumnya ya, Pak ya? Yes. Nyambung dengan latihan yang di sini. Nah, ini kan kami belum ada datanya nih, Pak. Berarti harus ngerjain lagi kan, Pak? Itu perlu di-record juga kah? Nggak usah. Nggak usah. Daripada nanti recordingnya kebesaran ya. Jadi kalian pokoknya ketika pengerjaannya. Ininya kalian mau 1 orang bikin terus kalian dibagi bareng-bareng ya terserah. Karena kan ini kok ini. Ini latihannya. Latihannya. Ya kan kalian bisa lihat dari YouTube-nya yang saya bahas tadi, kalian screen capture terus kalian salin, silakan. Ya. Terutama untuk yang supply sini ya, ini yang akan ada pengaruhnya, harus hati-hati. Yang lainnya enggak terpengaruh langsung, tapi ya untuk koreksi-koreksinya itu terpengaruh juga. Oke? Pak, masih boleh tanya tentang kuis tadi nggak, Pak? Boleh. Oke. Yang mana? Yang kuis, Pak, yang di bawah. Nah, untuk 30 November itu kan membeli kendaraan bekas secara kredit sekian, lalu ada bayar uang muka. Dan sisanya itu di kredit. Berarti nanti yang harus dicatat di situ hanya pembayaran secara kredit, secara tunainya saja yang 30% itu berarti. Ya enggak lah, semua lah. Sama utangnya toh, kalau utangnya nggak dicatat nanti jomplang. Satunya 120 juta, satunya cuma 30%-nya doang. Oh, oke. Berarti akunnya nanti dipisah, Pak? Iyalah dipisah. Lah iyalah. Oke. Kan harus balance kan? Oke. Ya kan? Ya sesuai dengan prediksi Anda untuk nomor 3 itu ya. Ada 2 toh? Oh iya. Oke, make sense. Ya. Oke, Pak. Ada lagi? Sama-sama. Baik, kalau nggak ada lagi, silakan selamat mengerjakan. Saya juga dapat PR dari kalian untuk ngoreksi ya, karena kesalahan saya sendiri juga. Sekali lagi, kalau ada 2 kayak gini, pastikan yang kecil kodenya di atas. Itu sudah sangat jelas, sehingga harusnya tidak salah lagi. Kalau sebelumnya memang sedikit ambigu ya, jadi saya sederhanakan. Pak, sebentar Pak, saya ada tanya lagi Pak, terakhir Pak. Iya, nggak apa-apa, nggak terakhir juga nggak apa-apa. Mau tanya iya apa? Pak, jadi untuk week 2 kemarin, itu kan saya mengerjakan, tapi ada yang ganjil Pak. Nah, jadi saya itu, kan soalnya itu ada beberapa. Yang pertama itu kan ada questions banyak, terus yang terakhir itu menaruh saldo akhir, ya kan Pak? Nah, yang ganjil itu adalah seluruh questions yang saya kerjakan, itu betul semua, tidak ada yang salah. Tapi di saldo akhir itu berbeda. Lalu, itu ada salah 2 gitu Pak. Nah, saya pikir padahal saya itu kan saya ambil data asalnya itu dari pengerjaan Bapak yang Bapak bilang pakai ini aja. Gitu. Jadi seharusnya logikanya itu kalau yang atas benar, yang bawah juga benar. Nah, ketika saya cek di yang Bapak upload week 2, yang Bapak upload untuk jawaban, itu justru beda semua, Pak. Jadi iya, beneran. Ya saya cek di sini beda semua. Sampai saya download 2 kali. Terus saya cek di protected view, itu beda semua. Terus di sampingnya ada tulisan ada rumus-rumus wrong dan lain sebagainya. Yang rumus-rumus wrong itu kamu abaikan aja, nggak ada kaitannya itu. Itu cuma untuk saya bikin soal. Nanti coba kamu email saya, nanti akan coba saya lihat ya. Sisinya di mana ya? Oke. Ada lagi?
Pak, mau tanya Pak. Ya. Ini kita tetap screen layarnya, Kak? Apa maksudnya record saat kita kerjakan itu? Iya. Kamu Oh, ketika iya. ngerjakan, kamu screen recording plus audio kamu rekam. Kamu jelaskan apa yang sedang kamu kerjakan. Ya, saya nggak mau muncul angka ajaib. Ya kan? Iya, ya, Pak. Kamu tulis, Berarti yang kalau untuk ini Excel-nya nggak ada ya, Pak, di kuis ini? Nggak ada. Oh, iya. Karena Ya, kan saya nggak minta neraca. Iya. Jadi nggak perlu kamu kumpulkan Excel-nya ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada lagi, saya harapkan jumlah submisinya nambah ya. Kok kayaknya berkurang banyak dari yang submit, bukan yang benar. Dari yang submit aja berkurang banyak. Ya, saya harapkan nanti di sini balik lagi dan benar semua. Oke, kerja sendiri-sendiri. Kalian screen recording dan kalian kasih penjelasan ketika kalian nulis jawabannya. Jangan sambil nyanyi ya, sambil jelaskan. Ini kalian ini nulis ini kenapa? Di debit, kenapa ini di kredit, dan seterusnya. Ya. Kalau nggak ada, kuliah saya akhiri. Saya akan